Ya, injak rem mendadak. Nah, ini menarik ya, karena dalam kondisi ini tadi Gus mengatakan sebenarnya masyarakat tampaknya masih belum siap, tapi masyarakat juga mencoba untuk siap, mencoba untuk membiasakan PPKM darurat ini. Kita lihat beberapa 4 hari ini juga perusahaan-perusahaan juga sudah mulai memberikan karyawannya untuk work from home seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat isu akhir-akhir ini yang cukup panas itu adalah adanya kedatangan 20 orang PKA asal Cina ke Sulawesi Selatan, Gus. Nah, ini ketika di saat masyarakat sudah mulai mencoba membiasakan diri dengan PPKM darurat, nah ini seperti apa? Justru warga negara asing masuk ke negara kita. Pendapat Gus sendiri? Ya, itu yang saya sebut tadi keteladanan. Jadi sementara katakanlah ini ada yang berkeringat antri di pintu-pintu masuk sebuah kota gitu, itu pemandangan di tempat yang lain, katakanlah ada TKA yang mulus tuh jalannya, jalan mulus, lancar saja. Itu yang saya sebut tadi soal keteladanan. Jadi kebijakan ini tentu harus diikuti dengan contoh dan keteladanan di tempat yang lain, termasuk para TKA tadi. Nah, kalau faktanya itu benar, saya belum mericek ya, itu apa gambar-gambar yang beredar itu fakta hari ini atau fakta yang lalu, saya juga belum mericek, tetapi itu bagian dari memprovokasi keadaan. Kalau itu benar, maka masyarakat kemudian menyatakan, loh kok saya diperlakukan tidak adil, kok saya bermacet-macet, berpanas-panas, saya gendong anak kecil, sementara ada yang lewat mulus-mulus. Nah, saya berharap kejadian itu kejadian yang lama ya, bukan hari ini, bukan saat PPKM mikro. Tapi kalau darurat, kalau ternyata kejadian datangnya TKA itu di masa PPKM darurat, saya nggak bisa ngomong apa-apa itu, Pak. Karena fakta menyatakan bahwa loh, sementara yang lain tutup kok ini buka, apalagi orang asing gitu. Jadi di mana letak kesalahan kebijakan itu? Apakah memang PPKM darurat itu hanya untuk mereka yang naik ojek? Kalau mereka yang naik sepeda motor, kalau mereka yang naik pesawat, dan mereka dari luar negeri bebas. Nah, kalau itu yang terjadi, justru PPKM darurat itu dimaksudkan supaya orang luar tidak masuk. Ini malah masuk dari pintu-pintu penerbangan. Nah, ini membuat suasana yang saya sebut tadi, Mbak, ambigu. Masyarakat melihatnya, ini apa-apaan sih? Saya sudah anak-anak kerja disuruh berhenti karena PPKM darurat. Tiba-tiba ada yang kerja, ada datang dari tempat yang lain. Menurut saya kalau itu bagian dari provokasi, segera ditangani ya, karena itu sangat berpengaruh kepada masyarakat, cara pandang masyarakat. Tetapi kalau itu benar terjadi, tolong kebijakan mana yang dipakai agar para TKA itu bisa masuk, itu pakai kebijakan yang mana, gitu maksud saya. Jadi masyarakat dijelasin aja, kalau memang bisa dijelasin aja, nggak ada masalah. Tetapi sepanjang yang saya tahu, PPKM darurat itu untuk ngerem semuanya, kok tiba-tiba ada yang lain. Nah, tetapi kalau itu memang kebijakan pemerintah dan itu benar, ya disampaikan aja yang benar begini, supaya tidak terjadi ambigu, confused di pikiran masyarakat. Saya orang kecil, saya jalan aja dihadang-hadang, mereka tidak, itu menjadi soal. Iya, Gus, ini informasi yang kami dapatkan bahwa puluhan TKA Cina itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, karena mereka ingin kerja kontrak di PT Smelter. Nah, ini berarti memang mengatakan memang puluhan TKA itu sudah berada di Indonesia. Dan menurut Gus sendiri, apa yang harus dilakukan sebaiknya kepada TKA ini? Karena kan kita tidak tahu mereka dari luaran sana sebenarnya memang sudah amankah
dari virus, sedangkan kita saat ini sedang berjuang supaya kita tidak terkena virus. Makanya kepada para aparatur petugas, baik apa petugas imigrasi, pejabat daerah, pemerintah pusat, kalau itu benar, katakan itu benar. Jangan diam. Katakan memang ada TKA yang mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin dan itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan, begitu? Ya. Dan itu dibutuhkan oleh negara, kehadiran mereka. Itu mendapatkan devisa atau membuat pendapatan negara. Ya nyatakan saja bahwa ini legal, ini boleh, gitu. Sehingga nggak bertanya-tanya masyarakat sekarang ini jadi fitnah. Memang perlunya transparansi ya, antara pemerintah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Ya, itu yang saya maksud keteladanan tadi. Ya. Berikan teladan masyarakat. Kalau itu benar, nyatakan benar. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kalau itu salah, katakan salah. Kan bisa diperbaiki prosedurnya. Gitu. Tidak semua TKA masuk itu salah. Ya. Tidak semua. Toh memang penerbangan ini dibuka. Disampaikan saya bahwa lalu lintas penerbangan luar negeri itu masih dibuka untuk warga kita maupun warga pelancong, ekspatriat atau mereka yang tenaga kerja smelter. Itu disampaikan aja. Bagi yang tenaga kerja smelter, ini sudah prosedurnya begini, aman, tidak ada penularan. Itu penting. Nah, kalau selama ini tidak dijelaskan, itu yang muncul justru rasa ketidakpercayaan atau rasa dianaktirikan, perlakuan tidak adil. Begitu Pak Gazmi, itu jangan sampai terjadi di masa PPKM darurat ini. Justru kita memberikan contoh yang tidak bagus. Baik.